Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 19. Tuhan memberikan berkali-kali lipat kebahagiaan. Vira diam sejenak dari tawanya. Dia berpikir benar yang dikatakan Tami, dia tiba-tiba menikah. Dia sendiri tidak mengetahui bagaimana bisa dia tertangkap malam itu dan menikah. Dani berdehem membuat lamunan Vira buyar seketika. Mas, pantasan dari tadi aku tunggu di atas belum juga sampai malahan stay di sini, ucap Dani membuat Tami tertunduk takut. Selama ini image Dani sebagai atasan yang tegas dan berwibawa sehingga tidak satupun bawahannya yang berani padanya. Meskipun Dani tidak pernah otoriter dan marah dia tetap disegani oleh karyawannya. Vira mendekat dan bergelayut manja di lengan suaminya ini, membuat Tami melongo melihat pemandangan manis itu dan Dani pun berubah berbanding terbalik pada Vira. Dani mengusap lembut kepala Vira dan tersenyum kecil. Menurut Tami senyum Dani nyaman sekali, pantas saja Vira tak ingin berpaling. Dani memperlakukannya sangat lembut membuat perempuan manapun iri terhadap Vira. Kenapa tidak langsung ke atas sayang? Tanyanya sambil sekilas mencium puncak kepala Vira. Ketemu Mbak Tami di sini Mas, aku kangen sama dia, sudah lama gak ketemu, jadi ngobrol dulu sebentar. Kamu lama nunggu, ucap Vira manja. Lumayan, jangan berdiri lama nanti kamu lelah yang, ayo ke atas dulu, ajaknya merangkul pinggang Vira. Mbak, aku ke atas dulu ya, nanti kita ketemu lagi baik, ujar Vira melambaikan tangannya dan dijawab senyuman oleh Tami. Beruntung banget Vira ya, sudah kaya, penyayang, ganteng, gak ada lagi yang perlu dia rubah dari Pak Bos, udah komplit. Gumam Tami menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kecil melihat pasangan suami istri ini berlalu dari hadapannya. Kenapa Mbak? Tanya Dini yang baru datang. Itu si Nyonya Bos makin cantik, jawab Tami. Vira, iya siapa lagi Nyonya Bos selain Vira, gak mungkin kan Mbak Utari, ketus Tami berjalan meninggalkan Dini yang mematung sendiri. Kumat lomba marah gak jelas, pekik Dini. Ada apa sih Mas, tiba minta aku ke kantor, tanya Vira bingung. Cuma ada kejutan kecil sayang, jawabnya sambil mencium pipi Vira. Mas, ini di kantor nanti malah ada yang masuk, tekan Vira malu kalau ada yang melihat aksi mesum suaminya ini. Memangnya kenapa kalau di kantor, malu gitu? Kenapa mesti malu sayang, kita sudah sah suami istri, malah sebentar lagi jadi orang tua, jawab Dani. Bukan begitu, selama ini kan mereka kenalnya kamu yang cool gitu, kamu yang berwibawa. Kalau mereka lihat kamu yang bucin gini, apa mereka masih mengagumimu? Aku gak perlu dikagumi orang lain sayang, aku hanya perlu kamu yang mengagumiku. Cukup kamu, ucap Dani mencium bibir Vira pelan. Terlihat pintu ruangan Dani terbuka membuat Dani ingin marah. Siapa yang berani mengganggu kegiatannya bersama Vira?
Karena Utari sendiri sudah tahu kalau Vira ada di dalam, setidaknya dia mencegah tamu yang datang untuk menemuinya. Acara sudah mau dimulai. Yang punya acara malah mesraan dulu di sini. Terdengar suara perempuan tua yang sudah melahirkannya. Membuat nyali Dani menciut yang tadinya ingin marah malah terdiam. "Mama," gumam Vira pelan, dia menunduk malu. "Ma, ketuk dululah pintunya kalau mau masuk. Untung aku sedang mencium Vira kalau sedang yang lain." Kan mama yang malu melihatnya, celetuk Dani membuat perempuan tua itu mendekat dan memukul lengan lelaki tampan ini. "Kamu memang tak bisa mengenal tempat. Ayo Vir, ikut mama, tinggalkan dia sendiri di sini," ajak sang mertua membuat Vira bimbang. "Ma, tunggu Mas Dani juga," jawab Vira memberanikan diri. "Kalian sama saja, sama bucin." Kesal perempuan tua itu membuat Vira dan Dani terkekeh kecil. Akhirnya mereka keluar bertiga dengan formasi yang masih sama, Dani di tengahnya. "Mas, acara apa sih? Kok aku nggak dikasih tahu?" tanya Vira penasaran. "Memenuhi janjiku, sayang." "Janji apa?" tanya Vira lagi. "Hanya syukuran kecil menyambut kehamilanmu dan satu lagi," jawab Dani. Tak menyelesaikan kalimatnya membuat Vira mengerutkan keningnya. Mereka memasuki aula. Di sana sudah banyak para karyawan dan sahabat Dani serta banyaknya makanan di atas meja. "Happy birthday istriku," tulisan besar menghiasi dinding ruangan serta banyaknya para tamu. Membuat air mata Vira menetes seketika. Dia sendiri lupa dengan hari ulang tahunnya karena memang tidak pernah merayakan. Maklum saja perempuan cantik ini banyak menghabiskan waktunya untuk merawat neneknya dulu, jadi tidak punya waktu dan uang untuk merayakan ulang tahun. "Aunty," pekik Aditya sambil memegang balon besar. "Sayang," panggil Dani memeluk tubuh Vira yang menangis terisak. Dia bahagia. Bahagia bisa menjadi bagian dari keluarga Dani. Bahagia bisa memiliki keluarga yang sangat menyayanginya. Cup, jangan menangis," ucap sang mertua bergantian memeluk menantunya ini. Kasih sayang yang diberikan sang mertua mampu mengobati rasa rindu terhadap mendiang ibunya. Tapi jujur Vira tidak bisa membendung air matanya ini. Kesedihan bertubi-tubi dulu datang padanya dan kini Tuhan membalas kontan atas pengorbanannya. Tuhan memberikan berkali-kali lipat kebahagiaan. "Jadi kalian sudah tahu semua kalau hari ini ada acara?" tanya Vira pada Bella sambil menghapus air matanya menatap sang mantan istri suaminya yang kini menjadi kakak iparnya itu. "Mas Dani minta kami merahasiakan semuanya," jawab Bella tersenyum. "Pantas saja kamu beberapa hari ini tidak datang ke rumah Oma," tunjuk Vira pada Adit. "Ya, aku yang larang sayang, aku takut Adit keceplosan secara dia dekat denganmu." "Aku tidak mau kejutan yang aku siapkan berantakan begitu saja," jawab Dani. Iya, setelah pindah ke kota ini teman Adit sepulang sekolah hanya Vira. Adit selalu meminta diantarkan ke rumah omanya. Ucapan selamat berdatangan pada Vira, kado pun juga banyak. "Selamat ya say," ujar Azizah yang juga hadir bersama Zaki kekasihnya dan disambut baik oleh Vira.
Untung saja aku sempat dandan Mas, kalau nggak kucel banget aku, bisik Vira pada Dani. Bagaimanapun kamu tetap akan cantik sayang, jawab Dani tersenyum. Ucapan selamat juga datang dari Riko. Sebenarnya Vira masih belum mau bertemu Riko akibat salah paham dulu. Tapi sepertinya saat ini Riko sudah bisa melupakan dirinya karena akan menikah dengan Dini. Vira berusaha menyambut uluran tangan Riko dan mengatakan selamat juga untuk dirinya dan Dini. Suasana pesta sangat bahagia, apalagi ada Bisma dan Bella membuat semua orang tahu keluarga Dani yang sekarang. Sayang, ini kado dariku, bisik Dani mesra memberikan satu buah kalung berlian dengan liontin inisial D dan langsung menyematkannya ke leher putih Vira. Mas, aku tidak. Belum sempat Vira menyelesaikan ucapannya, Dani meletakkan jari telunjuknya di bibir Vira memberikan isyarat untuk diam. Aku tidak ingin adanya penolakan. Tapi Mas, sayang, kewajiban seorang suami membahagiakan istrinya, jelas Dani. Tapi tidak perlu dengan kemewahan Mas, cukup kamu ada untukku setiap waktu sudah membuatku bahagia. Aku Vira. Anggap ini bonus karena kamu sudah menjadi istri soleha sayang, apa yang aku punya juga kepunyaanmu. Apa yang aku raih juga berkat doamu, jadi tidak ada salahnya aku berbagi kebahagiaan denganmu. Membahagiakan istri membuat suami dimurahkan rezekinya, ujar Dani memeluk tubuh Vira dan mengecup pipinya. Jangan bilang kalung ini sebagai sogokan Mas, tebak Vira menatap curiga suaminya. Bisa jadi, kebiasaan, pekik Vira saat Dani sudah menggendong tubuhnya. Terlihat jelas keharmonisan rumah tangga mereka, meskipun baru seumur jagung. Mereka bisa mengimbangi satu sama lain dan selalu mencoba terbuka. Dari Viralah Dani merasakan jadi lelaki sempurna. Mi, mana topiku? Dasinya juga Mi, pekik Raihan pagi ini. Mami, kaos kakinya di mana? Tanya Raihan yang terlihat acak-acakan. Astaga Rai, kamu selalu saja begitu. Semuanya sudah Mami siapkan di atas ranjangmu, tidak perlu cari ke sana, kemari lagi, kesal Melinda. Anak lelakinya ini benar menguji kesabarannya. Terkadang Melinda berpikir ngidam apa dia semasa hamil dulu. Apa mungkin dia terlalu membenci Dani sehingga sifat Raihan hampir mirip dengan Dani dulu yang menjengkelkan. Rai, cobalah mandiri, kamu sudah semakin besar, nasihat Bian. Pi, aku akan mandiri dengan sendirinya Papi, tenang saja, jawab Raihan santai. Raihan berjalan ke arah meja makan dan meminum air putih. Sejak Raihan berusia 3 tahun, dia tidak suka minum susu lagi. Sarapannya dimakan Rai, kalau tidak Mama bekalkan, ancam Melinda karena Raihan paling malu membawa bekal ke sekolah. Bocah kecilnya ini banyak sekali pantangan dan sifatnya jauh berbeda dari Bian. Raihan lebih suka mengganggu wanita dan jiwa playboynya lebih dominan membuat Melinda sedikit takut akan pergaulan anaknya. Dengan wajah tak bersahabat Raihan menghabiskan makanannya. Mi, Papi pulang sedikit larut untuk Zizi, tolong dijemput Mi, pesan Bian.
Meskipun Zizi sudah dewasa, Bian dan Melinda tidak akan membiarkan Zizi untuk pulang sendiri. Mereka sangat menjaga Zizi dari bahaya apapun. Melinda dan Bian bisa dibilang suami istri panutan. Mereka saling menjaga satu sama lain. Dan mereka saling bekerja sama untuk anak mereka. Dan satu lagi, Bian sosok suami yang siaga. Bian tak akan membiarkan setetes air mata pun jatuh di pipi Melinda hingga saat ini. Iya Pi, hati di jalan, ujar Melinda mencium punggung tangan suaminya ini. Sejak kematian sang mertua 3 tahun lalu, rumah besar itu menjadi sepi. Mama Bian meninggal karena sakit jantung dan kini merekalah penghuni rumah ini. Untung kehadiran Raihan bisa mengobati rasa kesepian Melinda dan Bian. Tapi terkadang juga membuat kepala Melinda berdenyut hebat dengan permintaan konyol Raihan. Hingga ucapan Raihan yang tidak masuk akal, tapi Melinda tetap menjalani dengan sukacita. Inilah rumah tangga sesungguhnya, rumah tangga yang diimpikan Melinda selama ini. Tidak terasa beberapa bulan berlalu, kehamilan Vira pun sudah memasuki usia 7 bulan. Perayaan kecil sudah dilaksanakan di kediaman Dani. Vira sendiri kini semakin manja pada suaminya. Dani pun semakin kewalahan dibuatnya. Vira terkadang memintanya pulang di saat dia sedang berada di kantor, bahkan sedang rapat penting. Vira terkadang tidak mengizinkan Dani ke kantor hanya karena tidak ingin ditinggal. Sejak hamil, Vira menjadi lebih cengeng. Hal itu menurut dokter karena faktor kehamilannya, tapi Dani dengan senang hati menerima semua perilaku Vira. Dani sudah berjanji pada dirinya sendiri akan membahagiakan Vira, tidak akan ada tangisan dan penderitaan. Apalagi istri kelima tidak akan pernah ada. Vira lah istri terakhir Dani dan istri satu-satunya. Mas, siang ini aku boleh main mau ke butik mama ya? Tanya Vira sambil merapikan dasi Dani yang sedikit miring. Tumben ke butik apa sayang? Tanya balik Dani. Karena biasanya Vira lebih senang menghabiskan waktu di rumah nonton drakor sambil menunggu Aditya pulang sekolah. Bocah itu akan datang ke rumah untuk bermain bersama dengannya. Ada fashion show mas, butik mama mengeluarkan produk pakaian terbaru, jadi aku ingin melihatnya. Kalau bisa sih ikut serta, jawab Vira membuat Dani mengerutkan keningnya. Kata mama dia ingin mengeluarkan produk ibu hamil beberapa bulan ini mas. Kalau cocok boleh aku jadi modelnya ya sayang, bujuk Vira memeluk pinggang Dani. Tidak, jangan aneh. Aneh yang, aku tidak suka kamu lenggok di atas panggung. Nanti ada apa dengan anakku? Sayang, aku sudah menunggu lama untuk buah cinta kita, jadi jangan sampai kenapa. Larang Dani membuat Vira memanyunkan bibirnya. Apa yang aku berikan kurang selama ini sehingga kamu mau jadi model segala? Bukan kurang sayang, tapi sejak hamil aku lebih suka nonton fashion show gitu mas. Nggak tahu kenapa bawaannya senang aja lihat model cantik dan aku pun jadi pengen cantik aja, jawab
Sejak hamil Vira malah senang merawat dirinya, dia lebih suka ke salon, dia selalu ingin tampil cantik. Entah bawaan bayi atau malah ketakutan di dirinya, tapi Dani tak mempermasalahkan itu semua. Apapun yang membuat Vira nyaman diperbolehkan asal masih dalam zona aman. Kalau untuk model bukan Dani tidak boleh, dia lebih menjaga Vira, takutnya Vira malah kebablasan. Sekarang jadi model baju hamil, nanti malah nyaman jadi artis dan dirinya yang malah diabaikan. Lagi pula Dani ingin Vira nantinya jadi ibu rumah tangga yang mengurus dia dan anaknya. Bukan memikirkan hal lain, dia mampu menghidupi Vira. Cantiknya cukup untuk aku saja ya sayang, cukup ke salon dandan yang cantik, tunggu aku pulang dari kantor, oke? Vira menghela nafas panjang, membujuk pun percuma, pasti Dani tetap tidak akan mengizinkannya. Setidaknya bisa menonton saja sudah membuatnya senang. Aku berangkat dulu, kalau kangen telepon saja seperti biasanya, ucap Dani mencium kening Vira sekilas lalu berangkat. Mamanya sudah berangkat duluan ke butik, banyak perubahan yang terjadi sejak Vira hamil. Dani berangkat setelah membujuk Vira terlebih dahulu. Vira segera bersiap karena jam 10 ini acara akan segera dimulai di butik sang mertua. Tapi Dani merasa beruntung mendapatkan Vira meskipun Dani memanjakannya. Tapi Vira tetap terlihat sederhana, dia tak banyak menuntut, malahan sang mertua yang selalu memberikan dia pakaian dan barang mewah. Dari Vira sendiri hampir dibilang tidak pernah belanja seperti kebanyakan istri pengusaha lainnya. Padahal Dani tidak pernah membatasi Vira untuk urusan uang. Vira perempuan yang bisa membagi waktunya, dia pun patuh akan perintah Dani. Sekalipun Vira sangat menginginkannya, jika Dani tidak izinkan Vira tidak akan berani. Bersambung.